Hai kerabat Phoenix, kembali lagi di KFC, Kicau Phoenix Ceria. Di KFC kali ini, aku yang hadir untuk membersamai kalian. Mungkin yang belum kenal, aku bakal kenalin diri. Aku Juna Phoenix. Nah, buat KFC kali ini, kita bakal ngebahas novel ke-14 yang ditulis sama Andrea Hirata. Judulnya Brianna dan Bottom Wise. Nah, novel ini nyeritain soal musisi yang kehilangan gitar. Dan kemudian dia nyewa dua detektif buat nyari gitarnya. Nah, dalam perjalanannya, kita bakal diajak keliling Amerika sampai ke Belitung buat nemuin gitarnya. Tapi aku gak cuma bakal sendiri buat ngebahas ceritanya. Aku ada teman-teman keren lainnya yang bakal ikut gabung ngebahas. Say hello, Kak Zizi, Adit. Hai, Halo, kerabat Phoenix. Jadi ini kita berjumpa di senior kita yang ketiga ya di F29 dan dalam rangka bulan bahasa ya Phoenix. Makanya kita buat senior ini. ya betul. Nah, gimana nih? Oke. Novelnya yang bakal kita bahas ini seru banget ya. Nggak kalah lah ya sama novel-novel karya Om Andrea Hirata yang lain. Betul, betul. Apalagi premisnya menarik banget. Musik dan Ya, detektif. Kombinasi yang bukan nggak, tapi jarang banget dimunculin. Betul, 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 terutama di penulis Indonesia. betul Nah, sekali. kalau dari Kak Zizi sama Adit, apa sih kesan pertama waktu baca novelnya? Kaget, excited, atau malah kayak mind blowing? Wih, keren banget nih. Oke, mau siapa dulu nih yang jawab? Aku aja deh. Oke, boleh. Yang termuda. Wih sih, yang termuda. eh Awalnya tuh aku waktu pertama kali baca, jujur ya bingung kali aku. Soalnya banyak sudut pandang kan. Aku bingung ini harus dari sudut pandang siapa yang ternyata beragam kali. Dan pas udah masuk-masuk pertengahan baru aku ngerti, oh ini ngebahas soal ini gitu. Iya ya. Berarti menurut kamu sudut pandangnya yang banyak itu ngebuat ceritanya enak diikuti ya malah atau malah bikin agak bingung waktu dibaca? Waktu awal-awal kalau aku pribadi ya agak bingung, tapi pas udah mulai ini, oh, malah malah jadi kayak apa ya? Ke jadi malah membuat ceritanya menarik gitu. I see. Ini Oke. ketahuan kalau ada itu jarang baca karya-karya Om Andrea Hirata. Karena emang rata-rata ya kalau novelnya Andrea Hirata itu eh, sudut pandang ceritanya itu nggak hanya dari satu tokoh utama, tapi tokoh-tokoh sampingannya itu juga Nah dijelasin iya, dengan detail. Mm-mm. jujur sih emang baru pertama kali ini aku baca novel Andre siapa? Andrea Hirata. Andre Oh, berarti Hirata Laskar itu. Pelangi nggak baca? Wah, parah sih nggak baca Laskar Pelangi sih parah. Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sword. Itu berarti Adit belum baca ya? Belum, ini aja aku baru pertama kali. Makanya aku kaget kan aku biasa baca dari sudut pandang satu orang, dua orang. Ini langsung empat gitu kan. Iya, Itu iya. kaget sekali. Hmm. Nah, selanjutnya kalau dari Kak Zizi gimana? Oke, kalau aku pasti beda ya sama Adit. Kalau Adit justru bingung karena baru pertama kali baca, aku sih udah biasa dan sudah seperti dugaanku. Pasti novel yang kali ini, Brianna dan Bottom Wise itu akan menghadirkan banyak tokoh, banyak sudut pandang, eh, latar belakang dari setiap tokoh-tokoh pentingnya itu mungkin ada sedikit dibahas kayak Alma. Alma ini kan
bukan tokoh utama, bahkan Alma pun nggak gimana ya, nggak terlalu banyak juga sebenarnya porsinya, cuman Iya. karena dia diulik dalam banget tentang keluarganya, tentang sekolahnya, gimana dia itu punya perfect pitch yang jarang manusia di dunia ini punya perfect Betul. pitch itu kan, yang bisa tahu nada cuman Betul. dari dengar doang. Itu kayak itu sih yang bikin novelnya ya sangat menciri khaskan Andra Hirata sekali. Terus ada dari sudut pandang villainnya, dari sudut pandang orang jahatnya kan, ada dari sudut pandang banyak lah macam-macam dan menyenangkan sih, seru bacanya. Iya. Ah, iya, iya. Nah, kan novelnya itu sebenarnya diterbitin dalam bahasa Inggris, terus diterjemahin ke Indonesia. Menurut kalian, ngaruh gak sih yang dari bahasa Nah, Inggris ke Indonesia itu kayak bahasanya? itu dia yang aku justru gimana ya, nggak merasa beda sama sekali karena kan emang untuk ya orang-orang yang udah sering baca novel dan baca karya-karyanya Om Andrea itu pasti bisa tahu lah ya gaya gaya kepenulisannya itu khas banget, punya ciri khas yang beda dengan penulis-penulis lainnya. Mungkin Juna sama Adit sepakat ya sama hal ini. Jadi baca Sepakat. kemarin tuh yang Brianna dan Bottomless nggak ada beda. Maksudnya tuh nggak tetap menggunakan gaya bahasa yang sama gitu dengan novel-novel lainnya. Meskipun mungkin itu pertama kalinya diterbitkan dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya pun nggak berasa beda lah gitu. Betul. Tetap ciri khasnya tuh tetap ada gitu. Jadi justru aku pikirnya oh mungkin ini emang ditulisnya tuh dalam bahasa Indonesia terus nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi kan ternyata itu sebaliknya kan ya. Ditulis dalam Iya, bahasa Inggris di ya Indonesia kan. Tapi Indonesianya tetap tetap sangat bisa kita nikmatin sih. Cuman mungkin ada tuh yang poin bahasa Inggrisnya yang pas si tokoh utamanya ngirim surat yang itu yang di ending cerita itu aja sih. Mas. Itu kan dia sangat bahasa Inggris adanya tuh kan yang dari Indonesia di Inggris kan gitu, nggak Betul, nggak betul. sesuai dengan apa subjek predikat objeknya tuh nggak sesuai dengan itunya. Tetap lucu, tetap inilah ya, tetap ciri khasnya Om Andrea Andre gitu. Hirata muncul. Kalau Adit gimana? Sependapat atau ada pendapat lain? Karena aku baru baca ya. Jadi aku mungkin berpendapat ini aja sih. Untuk versi bahasa Indonesianya itu ya kayak tadi Kak Zizi bilang ada keunikannya sendiri gitu. Nggak terkesan beda gitu. Bukan terkesan beda gimana ya? Nggak terkesan kaku gitu. Justru ada part-part yang menurutku pas dibaca itu keren kali gitu. Ya jadi dari Nah, kacamata setelah pembaca yang baru baca karyanya Pak Ci Andrea Hirata malah menarik ya dengan iya, Iya, nah makanya tuh setelah defininya ini wajib sendiri. sih Adit baca karya-karya yang lain. Wajib makanya banget, terutama Laskar Pelangi Adit. Nah, kalau gak ini di guru ini, kalau gak orang-orang biasa, Wah, gitu. orang-orang biasa ada Ordinary People. Sumpah itu bagus banget, sangat rekomendasi untuk mungkin kerabat Phoenix yang juga mendengarkan ini, rekomendasi banget lah untuk kalian baca karya-karyanya Andrea Hirata. Apalagi yang itu orang-orang biasa. boleh tuh. Nah, Oke. kan di novelnya Andrea Hirata menulis kalau dia itu musisi pramusisi amatir lah. Nah, dari kacamata kalian nih yang anak musik, itu ngaruh gak sih Woi, waktu dia ngejelasin isi novelnya yang soal bagian musik? Kayaknya kalau kita dibilang anak musik nggak juga. Kalau aku ya nggak tahu sih Adit. Mungkin Adit anak musik sih. Gimana Dit? Pramarit, Praamartir itu kan berarti dia nggak tahu-tahu banget kan soal musik kan? Bukan nggak tahu-tahu banget lagi. Amatir aja itu kan udah Iya sih, menggambarkan dia betul betul. musik pemula banget. Kayak Berarti ini kalau kan, pra-amatir berarti di bawah itu lagi. Dia kayak menyebut dirinya kayak 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 gitu. Satman ya, kayak Satman ya, kurang Ya, lebih dia telinga itu. kuali. Iya, iya. Telinga kuali. Nah, kalau menurutku justru
Walaupun dia bilang dirinya itu musisi pra-amatir, justru di sini banyak sekali poin-poin musik yang dia munculin gitu. Yang aku saja yang ada di dunia ini yang belum terlalu ini banget, ya aku tahu bahwa pengetahuan musiknya luas sekali gitu. Gitu sih. Iya, mungkin Iya. menambahkan dari jawaban Adit ya. Ini kan mungkin Iya. dia menyebut dirinya itu pas dia masih berada di posisinya Satman. Satman ini kan terinspirasi dari kisah hidupnya Om Andre itu sendiri kan. Nah, betul. Zaman Betul, dulu betul. kalau dia berusaha ngeband sama temen-temennya, tapi mereka punya telinga kuali sebutannya. Nggak ngerti musik, nggak peka nada. Tapi mungkin karena itu ya Phoenix, karena apa Om Andre Hirata benar-benar search riset tentang musik itu sangat-sangat amat Betul. mendalam, makanya bisa bawakan tema ini. Jadi ya sangat sangat tidak menggambarkan sekali. Itu kita jadi nggak percaya bahwa Om Andre Hirata itu telinga kuali karena bisa menghadirkan Betul. sebuah buku yang membahas musik dengan sangat detail dan semua Betul. genre yang dibahas, bahkan sampai genre musik yang sebenarnya nggak masuk di aku, kayak musiknya John musik Ciante itu. Itu kan Iya. bukan aku Betul, sekali, aku betul. bukan penikmat musik rock, bukan penikmat musik underground gitu-gitulah. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu ini, cuman karena dijelasin sama Om Andra Hirata sedetail itu, jadi aku jadi bisa ngerti dari permainan gitar elektriknya itu gimana emosi bisa dimasukkan dalam, atau musik itu menggambarkan sebuah emosi kayak gitu. Itu kan sangat mendetail sekali. Jadi rasa-rasanya sih Om Andra Hirata bukan pra amatir di dunia musik ya, justru kayaknya maestro kali ya. Kalau Kayaknya merendah untuk meroket. dari sudut pandang itu ya. Nah, kalau untuk kutipan atau bagian cerita dari novelnya yang jadi favorit kalian apa? Mulai dari ini dulu deh. Adi dulu coba. Apa ya? Kutipan ya. Kutipan atau bagian novelnya? Bagian novel yang paling aku suka ya. Yang paling aku suka itu ini waktu siapa tuh ya? Pas di bagian sudut pandang Alma sih. Waktu dia Waktu di sekolah, waktu dia pertama kali megang gitar itu menurutku yang paling berkesan sih. Iya, itu gitarnya dipeluk sama dia, nggak dimainkan kan. Sampai jam pelajaran selesai gitarnya terus dipeluk, nggak dimainkan. Iya. Saking baru Itu pertama paling kali pegang gitar, emang mengharukan sih. Kalau Kak Zizi gimana? Kalau aku ini justru mungkin salah satu part yang agak singkat sebenarnya, cepat dalam novelnya, tapi sangat-sangat berkesan. Jadi ini si gitarnya John ini kan panjang banget ya perjalanannya dari Jawa sampai melintasi sampai Sumatera. Nah, ada salah satu gitarnya lupa gimana sampai terdampar di sebuah sirkus yang dimainkan sama kayak pemain musik di sana. Iya. Ada salah satu bapak-bapak gagu ya kalau nggak salah, dia tukang bersih-bersih di situ, dan bapak ini tuh dia punya penyakit Alzheimer. Jadi dia pikunnya orang tua gitulah, yang sampai lupa cara bicara, saking lupa segala hal gitu, cara bicara aja dia lupa. Nah, padahal bapak ini tuh backgroundnya bikin sedih. Dia tuh justru pemain musik di zamannya. Dia musisi hebat di zamannya dan gitaris juga kalau nggak salah ingat. Terus cuma dengan bermain gitar bikin ingatan-ingatannya, termasuk ingatan tentang orang tuanya itu bisa dia ingat lagi, bisa kembali. Itu paling berkesan sih. Sumpah itu sedih sekali. Pak Mu kalau nggak salah nama tokohnya. Dia dipanggil Pak Mu gitu. Itu karena serius aku tuh jarang banget, ya bukan jarang lah, hampir nggak pernah menangis saat baca novelnya Om Andrea Hirata, karena kan novelnya kan lebih ke kocak, seru, menyenangkan gitu-gitulah. Jarang banget yang bawa perasaan sampai emosional bikin nangis gitu, jarang. Tapi emang baca Sabriana dan Bottom Wise ini bikin aku nangis sih, sumpah meneteskan air mataku di situ, karena
sedih sekali, yang ada momen dimana dia, ini udah spoiler banget ya untuk mungkin kerabat Phoenix yang belum baca novelnya, nggak apa-apa kita kasih satu spoiler, tapi boleh skip deh. Skip aja, boleh di skip juga ini videonya biar nggak tahu spoilernya. Tapi ada di satu momen saat mereka lagi mau sirkus gitulah, lagi pergi ke satu tempat mau pertunjukan, terus mereka kan naik mobil bak terbuka gitu kan ya, kalau orang di Palu bilang mobil open mobil bak terbuka gitu, open cup ya. Itu di situ gitarnya tuh nggak dilapisin apa-apa, nggak ditutupin apa-apa, sementara itu mau hujan kalau nggak salah, udah gerimis gitu lah, mau hujan deras. Bayangkan si Pak Mu ini, dia rela buka bajunya, bapak-bapak kakek-kakek tua ringkih gitu yang badannya tinggal tulang berbungkus kulit, dia rela buka bajunya demi nutupin gitar itu biar nggak kebasahan. Saking pentingnya si gitar itu, saking gitar itu yang bisa bikin dia nginget lagi tentang orang tuanya, itu kayak itu puncak dari nggak tau lah, speechless aku kalau ngingetnya lagi tuh masih merinding sih. Itu kayak sedih. Dan Om Andra Hirata berhasil banget menghadirkan sisi itu di novelnya, berhasil bikin pembaca jadi merenung, jadi kayak kita tuh akhirnya merenungnya jadi bersyukur banget gitu kan, kita masih punya orang tua, bersyukur banget kita masih ingat sama orang tua kita, bersyukur banget kita yang masih bisa berinteraksi sama orang tua kita, sedangkan kakek itu dia udah sama sekali nggak ingat, bahkan cara ngomong pun dia nggak ingat, tapi dengan bermain gitar dia bisa ingat lagi, makanya gitar itu sangat berharga banget buat dia. Jadi itu sih guys. Bahkan Dari aku ada di salah satu ini bagian ceritanya yang dia dari berapa puluh tahun nggak ngomong tiba-tiba bisa ngomong gitu kan, cuma gara-gara gitar itu. Iya, gitar itu soalnya di orang yang pakai gitar itu kan ngerokok gitu, terus abu rokoknya tuh dihempas-hempaskan gitu aja ke badan gitar, itu kasian banget. Itu paling gitarnya bisa ngomong juga kayak ya udah nangis kali ya. Betul. Nah, kalau dari Juna sendiri, dari tadi Juna cuma nanya-nanya kita nih. Kalau Juna sendiri bagian yang paling berkesan di novelnya bagian mana tuh? Apakah sama kah? Kalau untuk aku sendiri bagian paling berkesan itu hampir sama kayak di waktu Alma itu yang megang gitarnya. Aku ikut ngerasain emosi gimana senengnya dia waktu akhirnya punya gitar setelah cuma bisa ngeliat dari luar toko alat musik. Terus dari waktu kesenian cuma bisa minjem gitar. Sampai itu kan ada bagian di mana dia sampai mau nyuci motor punya siapa itu yang pemilik toko barang bekas tetangganya, tetangganya nyuci 3 motor tetangganya cuma demi bisa main gitar ya. Itu aku kayak keren banget ini. Iya, maksudnya anak kecil. Iya. Anak kecil tapi apa ya? Kecintaannya terhadap sesuatu hal itu gila besar kali. Itu sampai dia rela bertaruh nyawa kan demi menjaga gitarnya itu, yang dia dikejar-kejar sama bapaknya tengah malam. Iya, itu sampai itu gila gitu. Itu takut aku. Tapi yang waktu bagian Alma itu juga ada ngakaknya. Waktu dia terlalu jujur ngasih tahu kekurangan alat musik tempat tokonya itu. Dia kerja di toko musik kan akhirnya. Terjadi itu dan bikin pemilik toko rugi sih sebenarnya karena dia terlalu jujur itu. Betul. Nah, kan di novelnya itu inilah ada bahasan soal identitas dan pencarian jati diri. Nah, menurut kalian relevan nggak sih buat masa sekarang? Ya itu ya. Gen Z ini kan, ya kita ini kan Gen Z ya. Sangat ini sekali, sangat harusnya sih sangat relate sekali ya, karena kan Gen Z zaman sekarang ini suka bertanya-tanya seolah-olah krisis identitas, krisis apa sih itu sebutannya? Nih aku Gen Z old soalnya, jadi sebutan Gen Z yang lebih muda dari aku biasa. Itu life crisis dan lain-lain itu, aku rasa sih ini bisa
bisa relevan-relevan aja karena kan mungkin ya Om Andrea Hirata mengambil latar belakang dari novelnya itu mungkin emang bukan tahun yang sekarang. Tahun ini kan kalau nggak salah di bawah tahun 2000-an, bahkan sampai tahun 2000-an ya. Tapi aku rasa itu tetap bisa relate karena banyak kisah-kisah yang Gen Z sekarang tuh, anak muda zaman sekarang tuh bisa ambil, kayak kisahnya Alma. Alma tadi itu kan yang bagaimana dia sebagai apa ya, dibilang tulang punggung keluarga enggak juga, tapi dia membantu orang tua, membantu ibunya yang sebegitu susahnya menafkahi dia dan adik-adiknya, belum lagi bapaknya yang cuman beban di dalam keluarga mereka gitu kan. Itu kan itu dekat sekali, itu dekat sekali sama Gen Z yang dikit-dikit aku tuh fatherless, aku tuh broken home, aku tuh gini, aku tuh gitu. Nah, itu di Alma itu, di sosok Alma itu udah itu kurang broken home, apalagi sudah sangat menggambarkan kurang fatherless, apalagi si Alma, bahkan si bapaknya rela mau jual gitar anaknya demi bayar utangnya ya kalau nggak salah ingat. Itu kan sangat ini sekali ya, relate lah ya dengan anak muda yang gimana sih kamu menghadapi keluargamu yang sangat ribet itu, yang kamu selalu melabeli dirimu dengan sebutan broken home. Yaitu di situ kita dikasih gambaran betapa kuatnya gadis kecil itu, anak umur 14 tahun ya kalau nggak salah, betapa kuatnya dia harus ngadepin itu sendirian. Ya meskipun gak sendirian banget lah, dia tetap ada temennya gitu lah. Tapi dengan musik itu, dengan gitar itu, dia bisa menumpahkan seluruh seluruh emosi, perasaannya, rasa sedihnya, rasa marah mungkin, rasa gimana lah, merasa kayak kenapa sih hidup itu nggak adil banget untuk Alma kecil gitu kan. Nah itu bisa dirasakan, relate lah ya sama anak muda zaman sekarang gitu. Jadi novelnya tetap rekomendasi. Apalagi untuk pecinta. Oke, kalau untuk Adit sendiri gimana? Sama sih. Aku merasa kayak gimana ya? Justru dengan baca novel ini banyak hal-hal yang aku ambil gitu, yang bisa aku jadiin pelajaran gitu tentang cerita hidupnya Alma. Walaupun si siapa tuh Satman itu katanya telinga kuali ya. Tapi yang bagus diambil dari dia itu ini semangatnya dia itu. Banyak sih. Banyak poin-poin yang bisa diambil oleh Gen Z sekarang di novel ini. Oke. Nah, kalau dari kalian sendiri, apakah bakal ngerekomendasi novel ini ke temen, guru, keluarga, atau malah gebetan? Aku mulai dari Adit dulu lah, dari yang jomblo. Siapa tahu ada gebetannya yang mau direkomendasiin. Gebetannya dengerin di podcast ini sih. Gak ada ya. Justru aku udah ngerekomendasiin ke temanku. Karena menurutku saking gila, menarik kali gitu. Udah aku kirim ke dia novelnya. Wow, sudah ada ininya, ada tindakannya lagi. Wow, gercep sekali Anda. Sangat gercep. Iya, sama sih, sangat. Bahkan ke satu Indonesia kalau bisa baca sih novelnya Om Andrea Hirata yang ini. Nggak akan kalah sama Laskar Pelangi, Ayah, atau Orang-Orang Biasa. Apalagi sih Sang Pemimpi dan lain-lain itu tetap sama bagusnya, banyak banget pesan moralnya, banyak banget poin lucunya, nggak berhenti ngakak sih sebenarnya dari awal baca pun. Dari si Bottom Wise ketemu sama Brianna aja itu dari situ tuh udah ngakak lah. Kita udah punya gambaran betapa kocaknya kedua detektif ini akan mencari gitar itu. Terus belum lagi si Bottom Wise sama Brianna ini kan minta tolong ke ibu-ibu dari Indonesia itu untuk bantu cari gitarnya di Indonesia. Si ibu-ibu ini, Ibu Anissa kalau nggak salah, akhirnya dia menghubungi dua detektif ini. Dua terong. The Terong Brother. Ya, ada Terong Brother, sampai itu kocak. Kehidupannya Satman juga, itu kurang kocak pas kehidupannya Satman itu. Dia punya nama bagus. Siapa tuh namanya, aku lupa lagi. Sabit Sulaiman.
Cuman entah kenapa dia biar menurut dia sendiri biar keren gitu, jadi dia ngambil suku-suku kata terakhir dan namanya gitu, makanya namanya jadi Satman. Aneh ya, SADMAN Iya, lagi. Orang orang luarnya bacanya tuh namanya Satman. iya. Pria sedih. Gitu kan. Manusia sedih. Makanya manusia sedih gitu sih. Jadi Aduh. sangat sangat rekomendasi. Bukan bacaan yang berat kok. Nggak seberat itu. Nggak berat sih menurutku, justru menarik. Heeh. Iya, tetap ringan, tetap santai lah bacanya. Nah, nah, kalau semisal nih ada Pak Ci Andrea Hirata yang ngedengerin podcast kita, apa yang pengen Waduh. kalian tanyain atau ucapin? Kan what if? Waduh, ini penutup KFC dengan sangat baik nih ya pertanyaan ini. Mungkin kalau dari aku ya, Oke. ya semenjak aku jadi pecinta buku, terutama pecinta novel, bertemu sama novelis-novelis hebat di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu udah jadi salah satu wishlistku sih dalam hidup sebenarnya. Seandainya benar-benar bisa terjadi, bisa kejadian, apalagi bertemu sama Om Andrea Hirata, Pak Ci ya, karena orang Iya. Melayu harusnya panggil Pak Ci. Aku mungkin mau bilang terima kasih banyak. Sedih sih mau ngomongnya. Terima kasih banyak karena sudah menghasilkan begitu banyak karya-karya yang menemani masa mudaku, Cih. Dari benar-benar dari masa mudaku aku tuh baca Laskar Pelangi itu dari SMA. Terus sampai sekarang ini aku sudah berkeluarga dan punya anak satu gitu. Aku tetap dihibur dengan novelnya yang paling baru nih, yang Ria dan Botol Mas. Terima kasih banyak Pak Ci sudah membuat novel yang sangat mengharukan, sangat bikin bikin kita jadi mikir tentang hidup lagi, tentang gimana kita menjalani hidup. Harusnya sih ya kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita suka aja, kayak si Satman itu kan ya. Satman itu walaupun ratusan atau ribuan orang bilang dia itu telinga kuali, bilang dia itu nggak bisa musik, tapi karena hal dia suka, dia tetap ngelakuin itu, dia tetap ngejalanin itu, dan itu motivasinya itu bisa jadi motivasi kita juga gitu, bisa kuat banget gitu, menginspirasi kita bahwa jangan peduli sama apa kata orang tentang kamu. Kalau hal itu emang kamu suka ya lakuin aja kayak si Satman gitu. Dan kan Satman itu juga ujung-ujungnya pada akhirnya dia tetap bisa bikin band orkes Melayunya sendiri gitu kan, OM ya. Orkes Melayunya sendiri walaupun dihina, dilemparin sandal. Iya. Sementara manggung disuruh turun, tapi karena mereka tuh tekun dan memang suka, dan itu kan bisa jadi inspirasi untuk kita bahwa ya apapun yang kamu sukain selama itu positif, persetan kata orang, yang penting lakuin aja. Jadi aku mau ucapkan terima kasih banyak sih untuk Pak Ci sudah menghadirkan itu. Terima kasih banyak dan sehat selalu Pak Ci, teruslah menulis. Semoga si Pak Ci panjang umur sih, itu juga sih doanya. Sampai 50-60 tahun lagi nggak apa-apa lah ya Pak Ci. Terus berkarya. Amin. Terus menghidupkan sastra di Indonesia ini, karena anak muda itu sangat membutuhkan bacaan-bacaan seperti bacaan yang dihasilkan sama Pak Ci Andrea Hirata. Itu anak muda pasti suka banget. Itu sih dari aku guys. Oke, keren. Dari Adit sekarang? Nah, karena aku kan mumpung baru pertama kali, dan pertama kali buku yang aku baca ini itu si Brianna dan Bottom Wise. Menurutku kalau aku seandainya penulisnya dengar atau aku bertemu sama penulisnya, justru aku kayak berterima kasih banget karena banyak sekali poin-poin yang walaupun aku baru baca bukunya dia, tapi banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita jalani dalam hidup ini yang bisa diambil dari situ gitu. Dan aku kalau bisa bertemu sih pengen sih minta ilmunya. Minta dimentorin langsung. Kirain tadi kata aku kalau seandainya bisa bertemu pengen sih foto bareng. Ya kalau foto bareng kayaknya semua orang juga pengen sih Adit. Makanya. Iya, kalau dari Juna dari terakhir nih, sebelum kita mengakhiri podcastnya, Juna terakhir kalau ketemu sama Pak Ci mau ngomong apa?
Kalau aku sama seperti kakak-kakak dan Adit, aku pengen ucapin terima kasih. Terima kasih udah membuatku mengenal cerita yang membuatku bisa menertawakan musibah yang aku alami. Terima kasih Wih, udah membuatku mengenal cerita yang mengajarkanku untuk bangkit meski badai datang berkali-kali. Terima kasih juga sudah membuat cerita mengenai mimpi yang pastikan terwujud jika kita mau berusaha. Pokoknya makasih banyak Pak Ji Andrea Hirata. Aku tutup podcast ini dengan kutipan dari Brianna dan Bottom Wise. Jika logika tak mampu memecahkan masalah, gunakan imajinasi. Sekian dari aku, Juna Phoenix. Terima kasih. dadah. Yeay, bye bye kenapa sini.